podcast Bincang Harmoni dan Keberagaman. Di sini tuh kami membuat tugas podcast dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kami beranggota 4 orang, dengan saya sendiri sebagai narator dan di samping saya itu sebagai narasumber, dan di belakang kamera ada Naura sebagai kameramen dan Meisha sebagai editor. Kami dari kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Siap, Cut? Siap. Yang pertama, menurut kamu mencapai harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara? Kan ada 4 nih, apa aja ya? Jadi yang pertama ada menumbuhkan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini itu kemampuan untuk melihat dan memahami perbedaan tanpa prasangka. Juga yang kedua ada menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan dasar dalam menciptakan harmoni sosial. Yang ketiga ada bersikap toleransi. Toleransi merupakan kunci untuk koeksistensi damai dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat adalah meningkatkan keterampilan bermusyawarah. Musyawarah adalah proses dialog dan negosiasi kolektif yang digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat. Yang kelima ada menciptakan keadilan. Keadilan itu prinsip penting dalam memastikan bahwa setiap individu dan kelompok diperlakukan secara adil dan setara. Terus kalau arti harmoni dalam keberagaman apa aja ya, Cut? Nah, kalau untuk arti penting dalam harmoni dalam keberagaman itu yang pertama ada pencegahan konflik. Harmoni dalam keberagaman berperan penting dalam mencegah konflik yang bisa muncul dari kesalahpahaman atau prasangka antar kelompok. Yang kedua ada kohesi sosial. Harmoni memungkinkan kohesi sosial yang lebih kuat, memfasilitasi interaksi yang lebih baik antar keluarga dari berbagai latar belakang. Yang ketiga ada pengembangan sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat bekerja dalam harmoni, hal itu memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Terus yang terakhir ada pengakuan dan penerimaan. Harmoni membantu mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan, memungkinkan individu dan kelompok untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan atas kontribusi mereka terhadap masyarakat. Kalau manfaat harmoni dalam keberagaman gimana ya, Cut? Nah, kalau untuk manfaatnya ada 5 nih. Yang pertama, memperkuat persatuan dan solidaritas antar individu dan kelompok di masyarakat. Yang kedua, ada meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, ada meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok di masyarakat. Terus yang keempat, ada meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar kelompok dari berbagai latar belakang. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi semua orang dalam menjalankan aktivitas. Oke, untuk arti penting dan manfaatnya kan udah. Sekarang kita lanjut ke pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Untuk pentingnya memahami dan menghargai keberagaman, yang pertama itu terciptanya rasa saling menghormati antar sesama, sehingga menimbulkan potensi konflik dan memperkuat antar kelompok. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar kelompok, masyarakat dapat membangun kolaborasi yang lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung untuk semua masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat saling menghargai dan melindungi. Yang keempat, menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Faktor pendorongnya apa aja ya, Cut? Yang pertama ada nilai-nilai budaya yang menghargai perbedaan. Yang kedua ada struktur sosial yang adil dan inklusif. Yang ketiga pembangunan infrastruktur yang merata. Kalau faktor penghambatnya ada apa aja ya? Untuk faktor penghambat ada egoisme, etnosentrisme, dan yang terakhir eksklusivisme. Guys, itu saja podcast dari kami tentang konsep harmoni dan keberagaman. Apabila ada salah kata atau pengucapan, terima kasih. See you.